Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk kasus network management, salah satunya adalah greedy heuristic. Nah, greedy heuristic ini hanya optimal kalau kita punya single constraint resource gitu ya. Selebihnya akan lebih sulit kalau kita menggunakan greedy heuristic. Bagaimana sih cara kerjanya greedy heuristic? Contohnya dari kasus hotel tadi, itu kan demand yang paling tinggi ada di hari Rabu. Nah, di hari Rabu itu kita coba urutkan ada berapa sih kemungkinan harga, kemungkinan pilihannya, produknya. Yang pertama kan yang paling rendah adalah orang yang datang pada hari Rabu membayar diskon fair $150 dan hanya menginap 1 hari di hari Rabu saja. Nah, itu yang paling rendah. Kemudian yang lebih tinggi lagi di kelas yang atasnya ada orang customer yang datang untuk bayar harga penuh $200 dan hanya one night saja, satu malam di hari Rabu itu saja. Kemudian kelas yang lebih tinggi lagi ada tuh night stay customer mungkin Selasa Rabu atau Rabu Kamis yang membayar $300 150 untuk setiap hari, untuk setiap malamnya. Kemudian yang kelas selanjutnya lagi yang lebih tinggi adalah customer yang mau stay 2 malam membayar full fare untuk semua malamnya. Di atasnya lagi ada 3 malam gitu ya, mungkin dimulai hari Senin, Selasa atau Rabu yang membayar $450 dan seterusnya. Jadi cara kita adalah mengenerate gitu ya semua kemungkinan produknya mulai dari yang lowest kelasnya sampai the highest kelasnya. Nah, dengan cara kita sorting semua ODF ini gitu ya, origin destination tadi untuk setiap leg-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa set availability-nya dari seluruh total kelasnya yang disebut dengan greedy heuristic untuk ini yang disebut dengan greedy heuristic untuk network revenue management gitu ya. Jadi kita sorting semua ODF yang mungkin yang tadi, kemudian berdasarkan pada yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kemudian kita bisa set availability-nya dari seluruh total fare-nya. Nah, itu disebut dengan greedy heuristic. Sekali lagi, greedy heuristic ini bisa digunakan, cukup optimal digunakan ketika kita punya single constraint resource. Nah, bagaimana kalau kita punya multiple resource? Ini contoh kasus untuk multiple resource pada satu produk. Jadi hubnya ada di Denver, ini hub and spoke ya. Kemudian ada San Francisco dan St. Louis sebagai spoke cities-nya. Nah, ada flight dari San Francisco ke Denver, ini harganya adalah 200. Kemudian dari Denver ke St. Louis itu adalah 160. Itu kalau single flight ya. Jadi kalau saya beli cuma dari San Francisco ke Denver tuh 200, kalau saya mau pergi dari Denver ke St. Louis 160. Nah, kalau kita mau pergi dari San Francisco ke St. Louis dengan connecting di Denver, maka kita harus bayar sebesar $300. Pertanyaannya, kalau kita punya satu seat yang tersisa pada flight 1 dan satu seat yang tersisa pada flight 2 saja, kemudian ada customer yang telepon request booking dari San Francisco ke St. Louis, kira-kira kita akan terima atau tidak? Kenapa ini menjadi trouble atau menjadi masalah ya? Karena dengan connecting flight ini dari San Francisco ke St. Louis ini, gitu ya, ini kan sebenarnya ada diskon ya di sini ya. Kalau kita naik single flight saja di kedua city itu kita jual untuk single flight saja, maka kita sebenarnya mendapatkan 360 gitu ya. Misalkan udah dia jual ke yang single flight aja yang nggak connecting gitu ya, maka kita akan mendapatkan 360. Nah, itu kalau kejual. Kalau tidak gitu bagaimana? Nah, di sini ada customer yang mau beli San Francisco St. Louis $300, berarti kan sebenarnya ada $60 yang sedang kita pertanyakan apakah kita akan mendapatkannya atau tidak gitu ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa anggap aja ada kemungkinan probability customer itu booking di satu seat tadi yang kosong di flight 1 dengan probabilitas P1, kemudian probabilitas P2 yang menggambarkan probabilitas kemungkinan ada customer yang membeli satu seat yang tinggal satu tadi di flight 2. Maka kita akan menerima customer yang tadi membayar 300 jika dan hanya jika gitu ya $200 dikalikan P1 ditambah $160 dikalikan P2 itu kurang dari 300 gitu.
Sehingga ini depend sama berapa kemungkinannya ada customer yang membeli single flight tersebut gitu ya, single fare tersebut, San Francisco ke Denver atau Denver ke St. Louis. Nah, bayangkan kalau kita punya lots of resources, sehingga setiap kita menerima dan tidak menerima booking request itu tergantung dari probabilitas tersebut gitu ya. Nah, untuk metode yang kedua yang akan kita lihat di sini adalah linear programming approach untuk menyelesaikan kasus multiple constraint resources. Linear programming approach ini bukan kemudian serta-merta hasilnya bisa digunakan untuk sepanjang waktu ya, waktu sampai dari tiket dibuka sampai pesawatnya terbang bukan, tetapi hasil dari linear programming approach ini dapat menjadi starting point yang lebih baik atau initial solution yang kemudian di-adjust berdasarkan pada waktu kemudian kita mengupdate informasi yang kita punya. Misalkan availability-nya tinggal berapa dan seterusnya itu kan terus terupdate ya setiap detiknya. Nah, linear programming approach ini bisa kita gunakan untuk initial solution gitu ya, untuk menjadi initial solution yang kemudian dijustifikasi untuk future demand-nya gitu. Seperti apa sih setelah pertama kali kita pakai linear programming, kemudian kan nanti ada demand mulai masuk dan seterusnya. Nah, availability dari produknya kan terus terupdate. Nah, itu kemudian bisa kita update lagi di linear programming approach-nya gitu. Tetapi memang tidak bisa menjamin bahwa hasil di awal itu menjadi hasil yang bagus untuk seluruh waktu sampai departure dates-nya. Ada asumsi-asumsi yang kita gunakan saat kita menggunakan linear programming dalam kasus network management. Yang pertama adalah future demand-nya untuk setiap ODF dianggap diketahui dan pasti gitu ya, nggak ada probabilitasnya, nggak ada uncertainty-nya. Kemudian yang kedua, demand ini bersifat independen untuk setiap flight dan di antara flight legs. Kita punya M resources, lebih dari satu resources, dan setiap ODF itu menggunakan kombinasi dari resources tersebut. Setiap resource pasti digunakan at least pada satu ODF, sehingga N itu lebih besar atau sama dengan M. Jadi nilai dari jumlah dari kombinasi resources tadi atau produknya yaitu ODF lebih besar atau sama dengan jumlah resource-nya. Nah, ini adalah formulasi dari linear programming-nya. Misalkan AIJ ini adalah bernilai 1 ketika resource I digunakan pada ODF J atau produk J, kemudian 0 adalah ketika resource tersebut tidak digunakan untuk ODF J, sehingga di sini kita punya objective function yaitu maksimasi kemungkinan revenue-nya gitu ya. Nah, PJ ini apa? PJ ini adalah harga pada ODFJ, kemudian XJ ini adalah berapa yang memesan ODF tersebut gitu ya, atau demand pada ODF tersebut, sehingga harga pada ODFJ dikalikan dengan demand pada atau request yang diterima pada ODFJ, nah itu mencerminkan revenue gitu yang akan kita dapatkan. Nah, ini diakumulasi untuk setiap ODFJ sama dengan 1 sampai N. Nah, ada beberapa constraint. Yang pertama adalah constraint untuk meyakinkan bahwa produk kita itu kurang dari resource yang kita punya gitu ya. Jadi AIJ di sini adalah tadi ya, resource I digunakan untuk DFJ dikalikan dengan XJ, yaitu request atau demand yang diterima pada ODFJ dikalikan dengan AIJ untuk J sama dengan 1 sampai N, ini kurang dari kapasitas resource I gitu. Kemudian yang kedua adalah constraint untuk demand, meyakinkan bahwa XJ ini itu kurang dari demand realnya. Jadi XJ ini adalah request yang kita terima gitu ya, kurang dari demand aslinya gitu ya. Jadi XJ harus kurang dari sama dengan DJ. Percuma dong kita mengalokasikan gitu ya, atau mengalokasikan request yang diterima XJ tapi besar, tapi ternyata DJ-nya nggak sebesar itu gitu ya. Jadi ini hanya untuk meyakinkan bahwa alokasi kapasitas ke ODFJ tersebut kurang dari atau sama dengan DJ atau demand-nya gitu. Kemudian di sini adalah constraint untuk meyakinkan bahwa XJ-nya ini nilainya adalah minimal 0 gitu ya, atau nilainya adalah positif. X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah total seats yang dialokasikan pada setiap ODF atau request yang kita terima pada setiap ODF.
request yang kita terima pada setiap produk gitu ya, produk kombinasi resource yang kita punya. Nah, ini contoh pada example 1, saya tidak akan banyak untuk membahas di video kali ini. Teman-teman bisa membacanya, kemudian mencoba menyelesaikannya di Excel. Nah, ini adalah demand modelnya, nanti teman-teman bisa coba sampai mendapatkan solusinya. Kemudian di sini adalah example 2. Saya juga tidak akan bahas pada video kali ini, teman-teman bisa silahkan coba sendiri. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa linear programming itu kalau size-nya besar dan juga kompleksitasnya bertambah besar, maka proses implementasi dan proses interpretasi dari hasilnya juga semakin rumit gitu ya, sehingga bisa dikatakan approach tersebut lumayan impractical atau tidak praktis. Nah, ada satu metode yang namanya virtual nesting, di mana ini adalah ekstensi dari nesting method yang pernah kita pelajari di video sebelumnya untuk kasus multiple legs atau kasus satu produk yang menggunakan multiple resources. Virtual nesting ini termasuk earliest approach ya, jadi approach awal yang digunakan untuk network management. Apa sih virtual nesting? Ngapain sih di dalamnya? Jadi di virtual nesting ini kita akan mendefine beberapa buckets dalam setiap
flight leg-nya. Jadi pada setiap flight leg itu, misalkan Jakarta, Sultan Hasanuddin, kemudian Sultan Hasanuddin Patimura. Nah, itu dari Jogja ke Sultan Hasanuddin itu namanya one leg gitu ya, satu leg. Kemudian Hasanuddin ke Patimura itu satu leg. Nah, kita akan mendefinisikan buckets untuk setiap flight leg-nya. Pada setiap bucket itu merepresentasikan range dari fair values-nya. Jadi bucket 1 itu harganya sekian sampai sekian, bucket 2 harganya sekian sampai sekian, dan seterusnya. Dan setiap leg-nya itu punya buckets, punya satu set buckets gitu ya. Nah, setelah kita mendefinisikan set of buckets ini untuk setiap flight leg-nya, selanjutnya kita akan mapping setiap ODF atau setiap produk itu, setiap connecting flights, setiap kombinasi connecting flights, kombinasi kalau di hotel ya kombinasi arrival date dan multiple night stays-nya. Nah, itu yang kita sebut dengan ODF itu kemudian kita map untuk masuk ke salah satu bucket pada setiap pada setiap leg-nya gitu ya. Misalkan tadi Sultan Hasanuddin Yogyakarta ke Sultan Hasanuddin untuk produk A itu masuk di bucket berapa. Dan untuk produk A juga kasusnya di leg yang lain, jadi di Sultan Hasanuddin dan Patimura itu masuk di bucket berapa gitu ya. Jadi satu produk itu akan dimasukkan ke dalam satu bucket pada setiap leg-nya. Nah, bagaimana cara kita mapping ODF-nya untuk setiap bucketnya? Itu dengan mengestimasi ODF value pada airline tersebut gitu ya. Nah, ini disebut proses mappingnya disebut dengan indexing. Untuk bucket dengan nomor 1 gitu ya, nomor yang paling bawah ya, lowest numbered bucket, itu digunakan untuk ODF dengan highest value. Semakin tinggi, semakin besar number bucketnya, berarti semakin rendah value dari ODF-nya gitu ya. Nah, sama seperti nesting yang pernah kita pelajari di video sebelumnya, bucket ini juga di nested ya istilahnya. Jadi bucket 1 itu punya akses ke semua kapasitas dari leg-nya. Bucket 2 bisa mengakses semua kapasitas kecuali yang diproteksi untuk bucket 1. Kemudian yang paling bawah atau bucket yang paling rendah value-nya itu hanya bisa mengakses ya alokasi yang disediakan untuk bucket tersebut gitu ya. Jadi metode prinsip nestingnya masih sama seperti nesting yang pernah kita pelajari di video selanjutnya. Higher class bisa akses kapasitas semuanya, kemudian semakin rendah kelas harganya maka dia akan semakin sedikit dapat mengakses kapasitasnya. Misalnya di sini ada contoh ya, flight 1 SFO DIA, kemudian flight 2 ini dia STL. Nah, masing-masing leg ini, flight 1 dan flight 2 ini punya 3 bucket. Bucket 1, bucket 2, bucket 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, untuk flight SFO, untuk kelas SFO dia, kelas M itu masuk bucket 3, kemudian kelas Y itu masuk bucket 2. SFO dia berarti ini adalah direct flight ya. Kemudian untuk dia STL direct flight juga, kelas M masuk di bucket 3 dan dia STL kelas Y masuk di bucket 1. Nah, ada SFO STL berarti ini adalah menggunakan connecting flight untuk kelas M ini berada di bucket 2 untuk flight 1 dan berada di bucket 3 untuk flight kedua. Begitu juga untuk SFO STL Y class, kelas Y ini, Y class ini adalah masuk ke bucket 1 untuk flight 1-nya, sedangkan flight 2-nya dia masuk ke bucket 2. Ya, ini kan pakai connecting flights ya, berarti dia pakai flight 1 dan flight 2 dari SFO ke STL. Nah, airline ini memberikan beberapa kelas harga ya. Secara totalnya ada 6 ODF ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 direct flight SFO dia, kemudian 2 direct flight dia STL, dan 2 connecting flights-nya. Setiap direct flights itu pasti belongs to only one bucket,
pada setiap legnya. Sedangkan untuk connecting flight, kalau kita lihat dia akan mengakses satu bucket di flight satunya dan satu bucket di bucket lainnya gitu ya. Jadi pada setiap legnya dia akan belongs to only one bucket. Ini adalah proses bagaimana virtual nesting itu diberlakukan di dalam revenue management ya. Yang sebenarnya hampir sama-sama nesting, yang berbeda adalah dimana kita punya leg buckets gitu. Dan ini akan di map berdasarkan pada network index optimization gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk setiap ada booking request, dia akan melihat di leg buckets-nya, kemudian ada berapa availabilities untuk bucket tersebut yang di request, lalu dia akan memberikan status. Kemudian kalau dia diterima atau di cancel atau di reject, maka booking dan cancellation ini akan masuk di revenue management system di current bookingsnya. Kemudian current bookings ini akan mengupdate gitu ya, forecasting, kemudian akan mengupdate booking limit optimization, dan akan mengupdate network index optimization. Kemudian ini masuk lagi, kalau nanti ada booking request dia akan mengambil yang sudah terupdate. Nah, ini adalah bagaimana sistem informasi itu bisa digunakan untuk mengaplikasikan virtual nesting. Ada beberapa tahapan untuk booking control untuk virtual nesting. Yang pertama adalah inisiasi ya. Di inisiasi ini ya kita mapping ODF untuk setiap bucket, setiap legnya. Kemudian kita akan pada saat operasi itu kita akan, kalau ada booking yang accepted ya, kita akan mereduksi bucket availabilities-nya pada semua leg yang termasuk dalam book ODF itu. Kemudian kalau ada cancellation juga kita akan mengupdate-nya. Nah, setelah ada updatean di operation ini, lalu kemudian kita melakukan re-optimization. Jadi secara periodik kita akan mengupdate forecast demand-nya, kemudian update expected bucket demand-nya setiap leg-nya, kemudian rerun lagi MSR atau algoritma yang lainnya untuk mengkalkulasi nested booking limit untuk setiap bucket-nya. Ada dua cara indexing untuk virtual nesting. Yang pertama adalah highest total fare masuk ke highest bucket. Semakin tinggi total harganya, semakin tinggi juga bucketnya. Tapi cara ini akan gagal atau salah ketika resource yang kita punya itu tuh terbatas. Masih ingat ya teman-teman, salah satu caranya atau salah satu sign signalnya kalau kapasitas kita itu terbatas dan demand-nya tinggi, maka opportunity cost-nya tinggi gitu ya. Jadi additional revenue yang kita dapatkan dengan penambahan satu seat itu sangat tinggi gitu ya. Itu berarti demand-nya tinggi, kapasitasnya terbatas. Nah, untuk kasus yang resource-nya terbatas ini kita tidak bisa hanya bergantung pada total price saja, tetapi kita akan menghitung yang namanya net leg fare gitu ya. Sehingga nanti berdasarkan pada net leg fare ini kita akan melakukan indexing. Semakin tinggi net leg fare-nya, semakin tinggi juga bucket-nya. Bisa jadi nanti high total fare, jadi total price-nya tinggi, tetapi opportunity cost-nya pada leg yang lainnya itu tinggi, dia akan ditaruh di tempat yang lebih rendah daripada produk yang harga totalnya lebih rendah, tetapi opportunity cost pada leg lainnya itu 0. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kok bisa gitu ya. Nah, di sini net leg fare dari ODFI pada leg K itu dihitung dari total fare ODFI dikurangi dari semua opportunity cost pada semua resources kecuali leg K. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung net leg fare atau NLF dari ODFI pada leg K. Caranya adalah dengan total harga pada ODFI dikurangi semua opportunity cost pada semua resources kecuali leg K. Gitu. Nah, contohnya ini nih, kita punya room di hotel itu pada Selasa sama Rabu gitu ya. Pada Selasa itu harganya opportunity cost-nya adalah 80. Kemudian pada hari Rabu opportunity cost-nya adalah 105. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa karena
opportunity cost pada hari Rabu ini lebih tinggi, berarti bisa jadi demand-nya pada hari Rabu ini lebih tinggi jauh daripada hari Selasa gitu. Nah, misalkan hotel ini punya request 2 malam dari tanggal 23, kemudian keluarnya pada tanggal 25, jadi 23 malam atau Selasa malam dan Rabu malam itu ada di hotel kita dengan harga 220 gitu ya. Dia pakai malam Selasa dan malam Rabu gitu. Nah, kita akan menghitung NLF untuk maksimal untuk setiap legnya, leg pada Selasa dan leg pada hari Rabu. Leg pada Selasa berarti total price-nya dikurangi leg pada hari Rabu. 220 dikurangi 105. Berarti NLF pada hari Selasa adalah 115. Kemudian NLF pada hari Rabu berarti total price 220 dikurangi opportunity cost pada hari Selasa yaitu 80, berarti 140. Nah, ini begini cara kita menghitung NLF untuk masing-masing leg Selasa dan juga Rabu. Selanjutnya nih ada contoh nih. Ada 3 bucket yang sudah ditentukan gitu ya. Bucket 1 itu untuk NLF-nya lebih dari sama dengan 1000, kemudian bucket 2 untuk di antara 600 dan 1000, bucket 3 untuk net leg yang kurang dari 600. Nah, di sini ada produknya 6 kelas. Ada produk 6 gitu yang ini yang sudah teman-teman lihat tadi ya di slide sebelumnya. Ada SFO dia direct flight, kemudian dia STL direct flight, dan SFO STL yaitu connecting flight gitu ya, antara SFO dia kemudian dia STL. Di sini saat menghitung flight NLF untuk setiap legnya yaitu flight 1 dan flight 2. Flight 1 ini adalah SFO dia. Kemudian flight 2 ini adalah dia STL. Pada setiap direct flight itu pasti NLF-nya adalah harga itu sendiri ya, karena dia nggak punya leg yang lain. Jadi 400 ya, di sini 400, ini 50, di sini juga 550, di sini 750. Nah, untuk connecting flight nih, dia kan menggunakan 2 flight yang pertama dan flight yang kedua. Saat menghitung NLF flight pertama, maka dia akan mengurangi 1.300 dengan opportunity cost pada flight yang kedua. Opportunity cost flight kedua adalah ini kelas M ya, adalah 800 ya. Ini 800 berarti 1.300 dikurangi 800. Kemudian pada saat menghitung NLF pada flight kedua untuk SFO STL kelas M 1.300 harganya, ini harus dikurangi dengan flight yang pertama SFO dia, opportunity cost-nya adalah 250, berarti 1.300 kurangi 250, 1.050. Begitu juga dengan SFO STL pada kelas Y, di sini harganya 1.800, maka pada NLF flight pertama 1.800 dikurangi opportunity cost pada flight kedua yaitu 800, jadi 1000. Kemudian pada NLF flight kedua 1.800 dikurangi opportunity cost pada flight yang pertama SFO dia yaitu 250, maka hasilnya 1.550. Nah, berdasarkan pada NLF ini baru kita kemudian mengindexing gitu ya, bucketnya masuk bucket mana gitu. Karena di sini 1.550 berarti kan dia lebih dari 1.000, masuknya adalah bucket 1 dan seterusnya. Sehingga kita lihat di sini ya, pada setiap connecting flight dia pasti akan punya satu bucket pada setiap legnya gitu. Misalkan SFO STL itu masuk bucket 3 untuk flight 1 dan masuk bucket 1 pada flight kedua. Bagaimana cara menghitung opportunity cost pada setiap legnya? Pasti teman-teman bertanya ya, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, opportunity cost itu dihitung dari past experience. Kalau resource-nya itu tuh sangat jarang habis gitu ya, maksudnya seat-nya itu jarang terjual semuanya, opportunity cost-nya itu akan semakin kecil. Kalau resource-nya itu tuh hampir selalu terjual
semuanya gitu ya, maka opportunity cost-nya tuh akan jauh lebih besar. Dan kita bisa hitung ya, cara menghitung opportunity cost itu sebenarnya ada di chapter selanjutnya. Jadi sebenarnya akan diterangkan di setelah semester 2 itu kalau saya yang ngajar gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lainnya. Di sana saya juga pernah membahas tentang opportunity cost. Nah, di flat leg 135 misalkan ya, dia tuh sold out 30% of the time. Jadi secara historis selama kita jual flat leg 135 ini 30%-nya itu sold out. Nah, opportunity cost-nya average-nya ketika sold out itu adalah $750. Nah, berarti expected future opportunity cost-nya itu 30% kali $750 yaitu $225. Nah, pada static virtual nesting ini, airline ini bisa merekalkulasi indexing yang tadi kita lakukan itu pada setiap bulannya atau mungkin seperempat tahunnya gitu ya. Kemudian kita mapping lagi bucketnya pada setiap leg. Jadi untuk yang statik ya, untuk dynamic yang mungkin akan direkalkulasi lebih cepat daripada itu. Nah, selain itu kalau kita mengasumsikan bahwa pada setiap leg itu opportunity cost-nya tidak berubah selama kita jual dari first booking sampai pesawatnya terbang, maka itu sebenarnya sama saja kita mengasumsikan bahwa tidak ada bucket yang dibuka atau ditutup selama periode tersebut. Jadi istilahnya ya itu bucketnya ya terus dibuka semua gitu, tidak ada yang open and close gitu. Jadi lebih statik gitu ya, nggak ada dinamikanya gitu. Nah, terima kasih. Berikut adalah video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman kalau mau lihat lagi lebih detail bisa di bukunya Philips Pricing and Revenue Optimization Chapter 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.